Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Budi Santoso dengan NIM 2270231110 akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku sosial remaja di Kota Bekasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menempatkan TikTok sebagai platform utama bagi remaja, khususnya di Kota Bekasi. Saya mengamati adanya perubahan peran remaja. Jika dulu mereka hanya konsumen pasif, kini mereka menjadi produsen konten kreatif demi mengejar validitas sosial berupa likes dan view. Fenomena ini memicu pergeseran perilaku yang cukup mengkhawatirkan, seperti munculnya fear of missing out atau FOMO, perilaku narsistik, hingga penurunan kualitas interaksi terhadap tatap muka dan norma kesopanan akibat ketergantungan pada algoritma. Meskipun isu ini penting, penelitian terdahulu mayoritas masih terbatas pada aspek psikologi individu saja. Belum banyak yang spesifikasi mengkaji dampak sosial algoritma terhadap perilaku sosial komunal di lingkungan urban yang heterogen di Bekasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir mengisi kesenjangan tersebut guna merumuskan rekomendasi literasi digital yang adaptif bagi penanganan perilaku digital remaja. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum. Tujuan umum adalah menganalisis pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku sosial remaja di Kota Bekasi, baik segi interaksi, interpersonal maupun kepatuhan terhadap norma. Secara lebih spesifik, tujuan ini diturunkan menjadi 4 poin khusus. Yang pertama, mengukur intensitas. Kami ingin melihat pengaruh dunia screen time terhadap perilaku pubbing. Yang kedua adalah identifikasi konten, menganalisis korelasi antara jenis konten dominan dengan perilaku imitasi atau gaya hedonis. Yang ketiga adalah evaluasi validitas, melihat hubungan kebutuhan likes atau view dengan tingkat narsisme. Yang keempat ada peran literasi, mengetahui efektivitas pengawasan orang tua dalam memodernisasi dampak negatif tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Untuk memperdalam analisis ini, kami mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diukur dalam penelitian ini. Yang pertama, kami menyoroti masalah intensitas penggunaan, di mana kami akan menganalisis seberapa besar durasi akses TikTok mempengaruhi penurunan interaksi sosial, tatap muka, dan penarikan diri sosial. Yang kedua, terkait dampak paparan konten, kami mengidentifikasi bahwa jenis konten yang dikonsumsi berkorelasi dengan perilaku peniruan yang menggeser etika sopan santun remaja. Yang ketiga adalah masalah ketergantungan pada validitas digital. Kami mengeksplorasi bagaimana kebutuhan akan pengakuan digital membentuk perilaku narsistik dan menurunkan empati di dunia nyata. Dan yang terakhir, saya juga melihat masalah dari sisi literasi digital dan kontrol sosial, yaitu sejauh mana pemahaman literasi dan pengawasan orang tua mampu memperlemah atau justru memperkuat dampak negatif penggunaan TikTok. Selanjutnya adalah metode penelitian. Selanjutnya, untuk menjawab identifikasi masalah tersebut, saya menggunakan metodologi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, karena tujuan awalnya adalah mencari hubungan sebab dan akibat. Dan metode yang digunakan, saya menggunakan survei dengan instrumen kuesioner atau angket tertutup. Dan populasinya adalah remaja di Kota Bekasi dengan rentan usia 15-8 tahun, 15-18 tahun, setara SMA, yang merupakan pengguna aktif TikTok. Selanjutnya adalah teknik sampling, menggunakan probability sampling, spesifiknya cluster random sampling berdasarkan wilayah kecamatan. Yang terakhir adalah jumlah sampel. Sampel akan ditentukan menggunakan rumus Slovin atau Lemshow dengan margin of error 5-10%. Selanjutnya adalah analisis data. Dalam analisis data, variabel penelitian akan dibagi dua. Yang pertama adalah variabel bebas atau X, yaitu pengguna TikTok dengan indikator intensitas atensi dan keterlibatan. Yang kedua adalah variabel terikat Y, yaitu perilaku sosial dengan indikator perilaku proposial, antisosial,
konformitas, dan etika komunikasi. Untuk pengolahan datanya sendiri, saya akan menempuh 3 tahapan analisis. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden awal untuk memastikan kualitas instrumen. Yang kedua adalah uji persyaratan analisis, meliputi uji normalitas dan linearitas. Yang terakhir adalah uji hipotesis, menggunakan teknik regresi linier sederhana atau berganda untuk menarik kesimpulan akhir. Oke, demikian pemaparan proposal skripsi saya mengenai pengaruh TikTok terhadap perilaku sosial remaja di Bekasi. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun secara praktis. Saya sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.